Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gue Nuno di channel seru astagfirullahaladzim, di channel Nuno Julilwi, di konten serunya sepak bola, di konten kesayangan kalian, konten serunya sepak bola yang selalu menemani hari-hari kalian. Asik, oke. Di konten serunya sepak bola kali ini, kemarin malam terjadi derby timnas Indonesia. Sekarang derby timnas Indonesia di Liga Belanda. Jumlah pemainnya bertambah setelah biasanya cuman ada siapa lagi ya, ada Verdong, ada Dan James gitu kan. Sekarang bertambah ada Justin Hapner versus Dan James. Justin Hapner langsung memulai debutnya sebagai pemain inti dan kemarin dimainkan 90 menit, sama juga Dan James bermain waktu full time penuh 90 menit lamanya. Dan akan tetapi gue mau menyoroti sedikit tentang penampilan kedua pemain tersebut. Pertama Justin Hapner dulu. Justin Hapner nih ya, baru pertama kali debut di Liga Belanda, udah kelihatan banget untuk keberaniannya, kelihatan banget untuk karakternya, berani untuk membuild up bola, berani untuk menjalankan bola, menjadi pemain pertama untuk memulai passing bola gitu. Terus ketika sudah mentok ke depan, dia berani untuk membuka ruang untuk menjadi alternatif passing. Dia berani sesekali maju ke depan untuk untuk teman-temannya mencari celah, membuka ruang lagi supaya bola itu bisa berjalan gitu. Dan sekali dua kali tiga kali interceptnya juga cukup bagus. Itu cukup baik untuk Justin Hapner gitu, yang baru saja pindah ke Liga Belanda dan memulai debut cukup baik, walaupun hasil pertandingan harus berbagi angka sama kuat 2-2. Kalau kita menyoroti penampilan Justin Hapner ya bisa dibilang ya nggak jelek permainannya sebabnya. Kalau menurut gue ya, kalau menurut kalian ya terserah semuanya. Terutama keberaniannya dia passing, pertama keberanian yang dia membuild up ya. Jadi timnas Indonesia punya kategori lain, punya pemain lain untuk membuild up bola, nggak terpaku sama Bang Jai, nggak terpaku sama misalkan kalau masih ada Jordi Amat gitu kan, ntar belum ditambah ada Elkan Bagot misalkan, ya Justin Hapner jadi lebih efektif lagi passingnya, lebih akurasi passingnya juga. Gue lihat di cuplikannya, gue nggak nonton ya sobat, tapi di cuplikannya akurasi passingnya juga lumayan cukup bagus gitu. Oke, ya menjanjikan juga, dan nyaris Justin Hapner mau mencetak gol pas pas corner kick, terus Justin Hapner duel, bolanya kipernya nggak dapat, bolanya jatuh di kaki Justin Hapner, pas ditendang tipis lah, nggak jauh di gawangnya samping gawangnya Go Ahead Eagles. Oke, di samping apa di atas ya, samping gitu, samping gawangnya Go Ahead Eagles. Oke. Dan kalau untuk siapa yang satu lagi pemain Go Ahead Eagles, lupa namanya, lupa. Dan James, astagfirullahaladzim. Dan James ya, pemain benar-benar pantang menyerah, mengirimkan umpan, drop ball, akurasi passingnya juga cukup bagus, membuka ruangnya cukup bagus, terutama dia kan tendangan bebas jarak jauh, corner kick. Kalau di Go Ahead Eagles kan si Dan James semua yang ngambil, dan jatuhnya bolanya bagus banget. 2 kali free kick tuh, menjatuhkan bolanya enak banget, melengkungnya di kotak penalti, dan ya assist dia di pas dari corner kick, bolanya jatuhnya membelakangin kiper, bagus banget. Tinggal temennya yang berdiri bebas mencari ruang, tinggal nyeplosin aja ke gawang dan menyamakan kedudukan. Jadinya timnya Justin Hapner digagalkan menang. Ya keduanya prospek yang bagus untuk tentunya buat timnas Indonesia ke depannya, jadi nggak ketergantungan sama Verdong misalkan. Ya Justin Hapner seperti alasannya yang gue bilang tadi, dia ternyata bisa juga untuk membuild up bola, bisa juga untuk mempassing, memulai serangan, bisa juga untuk mencarikan rekan-rekannya untuk kesempatan membuka ruang. Oke sob, kita melangkah ke poin selanjutnya, yaitu sebetulnya kan Manchester United ini mendatangkan 3 pemain.
Cunha, Beumo, dan satu lagi siapa kemarin striker tuh yang baru join baru join ya itulah Benjamin Sesko. Astagfirullahaladzim, sering begini nih. Ya kalau dibilang Manchester United nggak punya duit, ya jadi Manchester United cuma punya duit 100 juta dan dibiaya dan buat apa ya? Buat operasional sih nggak, kayaknya buat biaya transfer dan membayar Cunha tuh dia cicil. Dia bayar DP-in dulu ke klubnya, cicil selama 4 tahun apa? Ya 4 tahun. Di DP 15 juta. Biomo juga 15 juta euro. Biomo juga 15 juta euro. Terus siapa namanya? Si striker Benjamin Sesko kalau nggak salah di DP-in setengahnya dulu apa 30 juta euro gitu. Jadi masih sisa berapa? 30 juta. Misalkan taruhlah 30 juta atau 20 juta DP Benjamin Sesko. Taruhlah 20 juta Benjamin Sesko di DP, terus Cunha dan dan Beumo masih punya, dan Beumo 50 juta lah total semuanya 3 pemain itu buat DP doang ya, bukan buat bayar semua biaya transfer gitu sob. Oke. Ya masih sisa cashbacknya masih sisa 50 juta. Kalau kalian juga mau tahu itu, kalau kalian lupa misalkan di awal musim Manchester United kan juga dikenakan denda oleh aparel Adidas karena tidak finish seperti yang dijanjikan, seperti yang dimau gitu, seperti yang ada di kontraknya. Manchester United kelempar dari 10 besar, tepatnya kurang lebihnya di peringkat 14-15 gitu kan. Dan Manchester United harus membayar denda ke Adidas. Nah, ini keuangan seperti ini nih itu nggak bagus buat Manchester United yang beberapa musim sebelumnya mendapatkan keuangan yang plus gitu. Dan ya Manchester United harus berbenah terutama di musim besoknya untuk klasemen, kalau biar bisa dapat pemasukan dana yang lebih, paling enggaknya yang masuk zona Liga Champion lah, agar aliran dana tuh masuk ke klub Manchester United lebih jelas dari misalkan dari peringkat, dari Premier League, dari hak siar dan segala macam, terus dari masuknya posisi ranking akhir masuk Liga Champion, masuk kan dapat duit lagi, terus misalkan dari sponsor nggak kena denda atau malah mendapatkan duit tambahan gitu kan. Ya itu harus dijalani perbaikan. Cuman ya kalau ngelihat pola permainan, kan kemarin gua ngelihat friendly match uji cobanya gitu. Walaupun ada nggak semuanya gua nonton langsung gitu kan. Ya memang permainan itu masih masih banyak mentoknya, masih banyak karatan ya sob. Harus berbenah kalau bisa mau merangkak naik ke posisi 5 ke atas gitu kan. Ya taruhlah amannya posisi 5-4 gitu kan. Ya Manchester United masih perlu banyak dibenahi. Bisa nggak Ruben Amorim untuk mengangkat pemain-pemain Manchester United yang mentalnya sudah down, sudah jatuh. Ya semoga suntikan 3 pemain ini bisa mengangkat, walaupun dari Mbeumo sendiri, kalau dari 3 pemain ini ya gue paling nggak yakin si Mbeumo gitu daripada si Benjamin Sesko ataupun Marcus Cunha gitu. Apalagi ntar kipernya masih Onana ataupun lini belakangnya masih sering banget kedodoran nih, masih kelihatan banget kedodoran nih gitu sob. Dan ngomongin lini belakang ya kan, Manchester United sebentar lagi mau mengadakan friendly match bersama kuda hitam Italia, yaitu Fiorentina. Dan Manchester United dan De Gea juga terlihat di beberapa postingan di akun resminya Manchester United juga sedang diskusi, sedang berbincang, sedang makan bersama Sir Alex Ferguson. Kalau ngomongin antara Onana dan David De Gea,
ya balik lagi gue dari dulu adalah timnya David De Gea, walaupun bisa dibilang katanya nggak bisa membuild up, nggak bisa apa namanya ya, nggak bisa passing gitu kan, tetapi kalau masalah untuk refleks, masalah untuk terbang, masalah untuk save, masalah untuk mengamankan bola ya masih 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 dapetan, masih feeling ke De Gea gue daripada si Onana sob. Oke. Dan berbicara untuk goalkeeper lagi yaitu Ter Stegen, kembali diberi kepercayaan untuk menjadi kapten Barcelona setelah dia juga mengirimkan pesan untuk fans-fansnya Barcelona, untuk pencinta Barcelona dan sekitarnya. Ya apalagi kemarin Barcelona juga kalau nggak salah dia datengin kiper tuh, dan itu juga bakal ada persaingan yang bagus tuh, akan ada persaingan yang ketat tuh bersama Ter Stegen nantinya. Dan tapi gue masih tetap bakal milih Ter Stegen sih buat menjadi pemain inti gitu. Daripada kemarin kan, kalau musim kemarin tuh Barca sering tersiak-siaknya sama Szczęsny. Walaupun bisa dibilang juga nggak jelek loh Szczęsny tampil di Barca, walaupun menjadi pelapis, menjadi cadangan, akhirnya tak terduga Szczęsny yang dipasang terus. Secara pengalaman ya Szczęsny lumayan cukup banyak, cukup mengenyam gitu. Dan ternyata tampil di Barca kemarin ya nggak jelek gitu, lumayan bagus, lumayan solid gitu untuk Barca, ya bisa mengangkat Barkanya di Liga Champions juga walaupun nggak juara ya gitu kan. Oke. Untuk pembahasan yang terakhir di konten kali ini yaitu Garnacho kayaknya deal dengan Chelsea. Garnacho hanya mau pindahnya kemungkinan besarnya ke Chelsea. Dia menolak klub Amerika, bukan mau ke klub Arab, bukan mau ke klub luar Liga Inggris, tetapi dia tetap memilihnya ke Chelsea. Mungkin ntar kalau bakal lawan Manchester United bakal apa ya, bakal termotivasi, bakal terbakar. Jumlah transfernya ya kayaknya masih sama tuh sama yang kemarin, kayaknya Manchester United setuju aja, apa ada kurang lebihnya sedikit gitu. Cuman masih belum bocor berita transfer terbarunya, ya kita pantau aja ya. Kalau akhirnya misalkan dia harus keluar dari MU ya mau nggak mau gitu, walaupun gue nggak, misalkan di konten gue yang sebelumnya gue nggak setuju kalau Garnacho pindah dengan biaya transfer segitu. Umurnya masih muda, dia masih bisa berkembang, ataupun ya emang udah stuck mati gitu, emang gambling gitu. Cuman ya sangat disayang aja kalau untuk biaya transfer segitu ya, sampai yang kemarin 30 juta apa 35 juta euro gitu. Oke. Sekian sob untuk konten serunya sepak bola kali ini, dan sekian. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola bersama gua Nunuy. And see you sob. Ingat selalu jaga kesehatan kalian. Bye bye.